Serial Silat ke-238. Dari novel Seni Sastra dan Bela Diri Pagoda Pancer. Novel audio berlanjut. Apa yang terjadi? Tanya Zhou Songyin. Ye Zuoyu mensibir, dan berkata dengan keras, itu hanya masalah pribadi. Setelah itu, tekanan kuat melonjak keluar dari badan Ye Zuoyu lagi. Dia mengangkat kapak pemecah es dan melancarkan serangan ke arah Xiao Nunu. Dentang. Bumi terbelah, dan cahaya rune es yang tajam membelah bumi, seperti kapal perang pemecah es yang melaju ke depan. Xiao Nunu tidak takut. Dia memanggil Feng Hua tertinggi dan menambahkan kekuatan tangan petir agung. Tiba-tiba, Tai Sang Feng Hua mengeluarkan kilatan petir yang dahsyat. Saat pedang itu diayunkan, cahaya pedang petir tiba-tiba bertabrakan dengan keras dengan cahaya rune es, dan gelombang udara yang kuat menyapu. Kecuali Zhou Songyin, Jiu Yue Yuan, Ji Guanlan dan beberapa lainnya, anggota kelompok lainnya semuanya terkejut dan mundur oleh momentum yang mendominasi ini. Xiao Nunu juga berulang kali mundur, darah di badannya melonjak, dan Tai Sang Feng Hua di tangannya juga mengeluarkan suara mendengung yang kacau. Adik Xiao, Luya, Luo Hao dan yang lainnya terkejut. Mereka masih tidak tahu bagaimana Xiao Nunu telah menyinggung Ye Zuoyu. Ketika Xiao Nunu dan Yao Jianyun menyebabkan keributan besar di kamar dagang Zushuang, mereka pergi lebih awal. Hei! Ye Zuoyu menunjukkan senyum sinis, dan tepat saat dia hendak meluncurkan serangan putaran kedua, Yao Jianyun muncul diam-diam di belakang Ye Zuoyu. Yao Jianyun adalah pria kejam yang tidak banyak bicara. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas. Ye Zuoyu mengayunkan kapak perangnya dan berbalik untuk menyapunya. Bang! Kapak perang dan pedang panjang bertabrakan, dan bola kekuatan spiritual yang kacau meledak di udara. Dasar kutu kupret. Ye Zuoyu geram, matanya penuh dengan niat membunuh. Jika aku tidak memotong tangan dan kakimu, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Kapak lain menebas, dan ular es besar yang melingkar di ruang kosong itu langsung menerjang ke bawah. Hiss! Ular es itu membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam ke arah Yao Jianyun. Yao Jianyun melangkah mundur, dan ular es itu jatuh ke tanah. Duar! Serpihan es meledak, siklon hancur, dan pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan seperti bilah pisau. Di sela-sela, Zhou Songyin menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, badan abadi jiwa es milik Ye Zuoyu ini benar-benar kuat. Di antara alam Raja Abadi akhir dengan level yang sama, benar-benar tidak ada lawan. Jiu Yu Yuan dan Ji Guanlan tidak berbicara. Pada saat ini, Yao Jianyun berkata kepada Xiao Nunu di sisi lain, kamu pergi dulu. Yao Jianyun dapat melihat bahwa Xiao Nunu terluka. Sebelumnya di gedung perdagangan, pihak lain telah menahan pukulan berat dari Ye Zuoyu. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah lama mati. Tetapi Xiao Nunu mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menahannya. Tetapi Yao Jianyun juga tahu bahwa jarak antara Xiao Nunu dan Ye Zuoyu terlalu besar dan tidak cocok bagi mereka untuk terus bertarung. Namun, Xiao Nunu mengabaikan Yao Jianyun. Kemudian dia membalikkan tangan kirinya dan mengambil sebuah pil. Pil ini bergerak dengan cahaya putih, dan bayangan berbentuk teratai muncul di sekitarnya. Pil teratai ilahi milenium. Luo Hao berteriak tanpa sadar. Yi Chong, Li Wanyin dan lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Pil teratai dewa berusia 1000 tahun, pil abadi tingkat 3. Hadiah sekte ini hanya dapat diperoleh dengan berhasil melewati medan perang iblis tingkat ke-11 di Istana Suci Xuanyuan dan meraih peringkat pertama. Pada saat itu, Xiao Nunu dengan cepat melewati tingkat ke-11 medan perang iblis sendirian, dan jauh di depan Tang Lincuan yang berada di tempat kedua, Luo Hao yang berada di tempat ketiga, dan lainnya. Semua orang hanya mendapat pil pembuluh darah naga, tapi Xiao Nunu, pemenang pertama, mendapat pil teratai ilahi milenium. Pil teratai ilahi milenium tidak hanya memiliki energi yang sangat besar, tetapi juga memiliki fungsi untuk menyembuhkan luka. Pil ini dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis. Pada saat ini, Xiao Nunu mengeluarkannya, jelas bermaksud untuk mencobanya. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu langsung menelan pil teratai ilahi milenium. Tiba-tiba, energi spiritual yang kuat meledak dari badan Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya putih.
Kemudian, cahaya teratai putih besar mekar di bawah badan Xiao Nunu. Kekuatan obat yang kuat mengalir melalui badannya. Sementara luka-luka Xiao Nunu pulih, tingkat kultivasinya juga menerobos dari puncak alam abadi sejati ke keadaan sempurna alam abadi sejati. Bang! Gelombang energi besar meledak ke segala arah. Ada kilat dan guntur di langit di atas. Negeri peri yang sesungguhnya sudah lengkap. Seru Luo Hao. Namun Luya mengerutkan kening dan berkata, tidak ada gunanya. Ye Zuoyu berada di tahap akhir alam Raja Abadi. Kesenjangan di antara mereka masih terlalu besar. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu melompat dan melesat ke dalam kehampaan. Bas, bas, bas. Kekuatan spiritual pil teratai ilahi milenium melonjak, dan ruang di sekitarnya bergetar secara berirama. 6 pecahan pancer muncul dari udara tipis di belakang Xiao Nunu. Kemudian, terdengar suara gemetar rendah lainnya di udara, dan pada saat ini, pecahan pancer ke-7, ke-8, dan ke-9 pun terbentuk. Saat wilayahnya ditingkatkan, 3 fragmen pancer ditambahkan ke jumlah fragmen di bawah kendali Xiao Nunu. Apa itu? Zhou Songyin dari Istana Pembakaran Surga tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jiu Yue Yuan sedikit mengangkat matanya yang indah, dan sekilas keterkejutan melintas di matanya yang jernih dan unik, sungguh ritme spiritual yang kuat. Mendengar Jiu Yue Yuan berbicara, orang suci Taiyu Jiguanlan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke samping ke arah pihak lain. Pada saat ini, Xiao Nunu menggunakan pedang panjang di tangannya sebagai pemandu dan mengarahkan pedang ke Ye Zuoyu di bawah. Maju, Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, 9 pecahan pancer meledak seperti aurora emas. Ruang itu terkoyak, kobaran api dari ekornya sangat indah, dan masing-masing kobaran mengandung daya tembus yang mengerikan. Tatapan mata Ye Zuoyu tampak tajam, dia mengayunkan kapak pemecah es di tangannya untuk melawan. Bang, bang, bang. Pecahan-pecahan pancer dan kapak perang pemecah es menghasilkan tabrakan hebat satu demi satu. Ye Zuoyu melambaikan kapak perang di tangannya seperti jubah, dan gelombang cahaya heroik terus meledak di depannya. Setiap tabrakan seperti tabrakan meteorit, menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat. Yang mengejutkan adalah langkah Ye Zuoyu terus bergerak mundur. Adegan ini mengejutkan. Duar. Ketika pecahan pancer ke-9 menghantam kapak pemecah es dengan keras, gelombang cahaya memercik, tanah amblas, dan lengan Ye Zuoyu bergetar hebat, dan kapak pemecah es di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Semua orang terkejut lagi. Inilah pertarungan sempurna antara negeri dongeng sejati dan kerajaan dongeng terdahulu. Sejujurnya, jika Ye Zuoyu mengambil langkah mundur, itu akan menunjukkan ketidakmampuannya. Namun, barusan, dia tidak hanya mundur lebih dari 10 langkah, tetapi senjatanya juga hampir terlempar oleh Xiao Nunu. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan orang? Namun, setelah 9 pecahan pancer, ada jurus mematikan yang bahkan lebih dahsyat. Niat pedang yang sangat kuat meledak dari Xiao Nunu. Dia memutar pergelangan tangannya sedikit, mengendurkan kelima jarinya, dan Tai Sang Feng Hua segera terbang keluar. Dentang. Selama gerakan itu, Tai Sang Feng Hua terbelah menjadi 2, mengubah satu pedang menjadi 2 pedang. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, dan saat dia melakukan teknik pedang dengan satu tangan, cahaya keemasan bersinar di matanya. Kitab suci pedang Taisang pedang ganda mengejar naga 100 kali diperkuat. Kedua pedang Taisang memancarkan energi pedang yang mengerikan bagaikan badai saat mereka saling mengejar. Kedua badai itu dengan cepat bergabung dan kemudian berevolusi menjadi tornado bilah pedang. Mata Ye Zuoyu tampak muram. Dia mengumpulkan energi batinnya dan menyuntikkannya ke kapak pemecah es. Wow! Sepotong es meledak dari bawah badannya, dan formasi es tiba-tiba muncul di bawah Ye Zuoyu. Dia berkata, kemarahan Dewa Es. Dia mengepalkan kapak perang di kedua tangannya, lalu menebas ke depan dengan ganas. Dalam sekejap, badai es juga menyerbu. Duar. Badai kekuatan pedang dan badai es saling bertabrakan dengan hebat, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, bumi runtuh, dan retakan yang sangat mengejutkan di bumi dengan cepat terbuka. Zhou Songyin, Ji Guanlan, dan Jiu Yuyuan semuanya tampak tersentuh. Dengan suara ledakan keras, Ye Zuoyu mundur lagi, kakinya membajak tanah, meninggalkan 2 bekas panjang.
Setelah mundur sejauh 20 atau 30 meter, Ye Zuoyu akhirnya bisa berhenti. Lengannya yang memegang kapak pemecah es bergetar, dan tetesan darah merah cerah mengalir di telapak tangannya. Semua orang terkejut. Qisuce, Luya, Luo Hao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sungguh ganas. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, Yao Jianyun di sisi lain telah selesai mengumpulkan kekuatan. Yao Jianyun terlihat memegang pedang di kedua tangannya, dengan darah pembunuh mengalir deras di badannya. Rune seperti cakar hantu muncul di lengannya lagi, dan matanya juga memperlihatkan cahaya merah. Dasar bodoh, jangan lupa aku masih menyimpannya, kata Yao Jianyun sinis sambil menebas dengan pedangnya. Aura pedang Raja Hantu, dengung, ruang bergetar, dan tanah di depan tiba-tiba runtuh. Aura pedang merah menghantam Ye Zuoyu seperti gelombang. Duar, langit runtuh dan bumi terbelah, permukaan tanah terhempas, dan energi pedang yang agung menyapu target dan menyebabkan kerusakan besar di area yang luas. Kecuali Zhou Songyin, Ji Guanlan dan Ji Yuyuan yang masih mampu berdiri di posisi semula, tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang dapat menjaga keseimbangan. Qisuce, Luo Hao, Luya dan yang lainnya semuanya terlempar. Melihat ke arah Ye Zuoyu lagi, dia sedang berdiri di reruntuhan saat ini, memegang kapak pemecah es di satu tangan dan tangan lainnya tergantung di udara, jelas terluka parah. Hehe, itu tidak cukup. Darah mengalir dari sudut mulut Ye Zuoyu, dan wajahnya tampak semakin ganas. Kau tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan ini. Begitu kata-kata itu keluar, Yao Jianyun kembali menyerbu sambil memegang pedang di tangannya. Pada saat yang sama, dua pedang Tai Sang Feng Hua juga terbang kembali ke Xiao Nunu. Klang, klang, kedua pedang itu menyatu menjadi satu. Xiao Nunu memegang gagangnya dengan mantap dan menukik ke bawah, dengan cepat mendekati Ye Zuoyu. Melihat ini, Zhou Songyin dari Istana Surga Terbakar buru-buru berkata, "Berhenti, sudah cukup." Setelah itu, Zhou Songyin bergerak dan melintas di depan Yao Jianyun. Pada saat yang sama, sosok lain muncul di depan Xiao Nunu. Cukup. Keduanya menyerang pada saat yang sama untuk mencegat Yao Jianyun dan Xiao Nunu. Duar, duar. Kekuatan besar itu meledak dan meletus bagai air pasang. 4 gempa berbentuk salib menyebar, mengguncang bumi dan langit. Ye Zuoyu berdiri di tempatnya dan tidak jatuh. Di sampingnya, ada dua sosok berdiri. Zhou Songyin dan putra suci Taiyu dari Istana Suci Xuanyuan mengirim pesan kepada Guanlan. Dan, Yao Jianyun dan Xiao Nunu juga ada di depan mereka berdua. Sudahlah, kita berhenti di sini. Kita harus menunjukkan rasa hormat kepada penguasa kota Zushuang. Ji Guanlan berkata dengan nada tenang, tidak sombong atau tidak sabar. Zhou Songyin juga berkata kepada Yao Jianyun, perang kita dengan iblis masih jauh dari selesai. Sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Jika bukan karena pertikaian berdarah, tidak perlu bertarung sampai mati. Yao Jianyun menjawab dengan dingin, saya ingin berhenti saat saya unggul, tetapi Tuan Muda Ye Zuoyu ini tidak mau melepaskannya, dan saya tidak punya pilihan. Zhou Songyin menatap Ye Zuoyu di belakangnya. Mata Ye Zuoyu menyala karena marah. Kau membunuh Raja Abadi kota Zushuangku dan menindas adikku di depan umum, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Yao Jianyun mensibir, Tuan Muda Ye, kita semua bukan anak-anak, bisakah kau lebih tulus saat berbicara? Bukankah kau yang membiarkan Ye Yanqi melakukan apapun yang dia inginkan terlebih dahulu? Kemudian, Yao Jianyun menunjuk Qisuce yang juga dari Istana Surga yang terbakar, katakan padaku, siapa yang membuat masalah lebih dulu? Hehe, Qisuce tersenyum canggung, kakak senior Yao, jangan seperti ini, aku tidak ingin menyinggung siapapun. Yao Jianyun mensibir, melihat penampilannya, aku yakin kau juga punya petunjuk tentang itu. Zhou Songyin mengangguk, lalu dia berkata kepada Ye Zuoyu, Tuan Muda Ye, demi Istana Surga yang terbakarku, kita bisa berkoordinasi tentang masalah hari ini. Sama sekali tidak mungkin. Lapisan es muncul di kapak pemecah es di tangan Ye Zuoyu. Dia mengeluarkan pil dan menelannya. Kemudian badannya yang terluka segera pulih. Matanya menyapu Xiao Nunu dan Yao Jianyun secara berurutan. Kedua orang ini harus mati hari ini. Zhou Songyin mengerutkan kening. Ini sama sekali tidak menunjukkan wajah.
Dia kemudian menatap Ji Guanlan, apa yang dikatakan putra suci Taiyu. Ji Guanlan memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia melirik Ye Zuoyu dari sudut matanya, hari ini, kamu tidak bisa membunuhnya. Hah! Tatapan mata Ye Zuoyu berubah tajam, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengayunkan kapak pemecah es. Namun detik berikutnya, terdengar ledakan keras bagaikan guntur. Bang! Kemudian, serpihan es yang pecah beterbangan, dan kapak pemecah es itu terbang tinggi ke angkasa, lalu berputar beberapa kali di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Sial! Kapak perang itu berdiri miring di tanah, memancarkan semburan cahaya redup. Ye Zuoyu menatap pihak lain dengan ekspresi terkejut, puncak alam raja abadi. Wosh! Gelombang udara tak terlihat menyebar di seluruh bumi, dan jubah Ji Guanlan berkibar tertiup angin, dan aura yang dipancarkannya menekan seluruh penonton. Ini bukan puncak biasa dari alam raja abadi, tetapi aura yang sangat dekat dengan kesempurnaan alam raja abadi. Meskipun Ye Zuoyu hanya berjarak satu tingkat dari pihak lainnya, dia merasa ada kesenjangan antara dirinya dan Ji Guanlan. Apakah kau ingin melanjutkan? Ji Guanlan bertanya dengan tenang. Ye Zuoyu menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya, tidak mampu menahan amarah di hatinya. Ji Guanlan melanjutkan, kau boleh membunuhnya selama aku tidak di sini. Jika kau ingin membunuh seseorang di hadapanku, kau akan merusak reputasi istana suci Xuanyuan. Aku tidak ingin peduli dengan dendammu, tetapi jika kau membunuh orang-orang dari istana suci Xuanyuan di bawah hidungku, kau akan memprovokasiku, putra suci Taiyu. Kau... Ye Zuoyu hendak berbicara, tetapi Zhou Songyin di sampingnya menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Bagaimanapun, adikmu belum mati. Kau harus mencapai kesempurnaan alam raja abadi, untuk memiliki kemampuan menantang putra suci Taiyu. Bahkan mereka yang berada di alam yang sama tidak dapat mengalahkannya. Zhou Songyin bertindak sebagai orang baik. Sambil membujuk pihak lain dengan kata-kata yang baik, ia juga mengungkapkan kekuatan Ji Guanlan yang dahsyat kepada pihak lain. Sudut mulut Ye Zuoyu berkedut, memperlihatkan senyum sinis, aku, Zhu Xuangsheng, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kemudian, dia melotot ke arah Xiao Nunu dan Yao Jianyun, tunggu saja. Setelah meninggalkan komentar kasar, Ye Zuoyu berbalik dan mengeluarkan kapak pemecah es, lalu bergerak dan menghilang di tempat. Ekspresi Yao Jianyun tidak banyak berubah. Dia dan Ye Zuoyu berasal dari alam yang sama, keduanya berada di tahap akhir alam raja abadi. Mungkin ada sedikit perbedaan dalam kekuatan tempur mereka, tetapi itu tidak akan terlalu besar. Sebagai perbandingan, dia sedikit lebih khawatir tentang Xiao Nunu. Ye Zuoyu pergi, tetapi suasana di lapangan tidak menjadi lebih santai. Ji Guanlan pertama-tama berkata kepada Yao Jianyun, kamu dari Jianghe, aku tidak punya hak untuk mengganggu perilakumu. Kemudian, dia menatap Xiao Nunu. Tapi kamu adalah murid istana suci Xuanyuan. Sebagai putra suci, aku berhak menghukummu. Sebagai putra dewa, aku berhak menghukummu. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang di istana suci Xuanyuan terkejut. Luya tanpa sadar melangkah maju dan berkata, kakak senior Ji, kesalahan kakak muda Xiao tidak disengaja. Mari kita maafkan dia kali ini. Ji Guanlan mengabaikan Luya. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, karena dia sengaja membuat masalah, bagaimana itu bisa disebut kesalahan yang tidak disengaja? Jika aku tidak memberimu pelajaran kali ini, aku khawatir kamu akan melakukannya lagi lain kali. Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan jejak penolakan muncul di hatinya. Sejujurnya, jika Ye Yanqi tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, dia tidak akan menimbulkan masalah di kamar dagang Zhuxiang. Luya tidak berani berbicara lagi. Belum lagi Luo Hao, Li Wanyin, dan Yi Chong, aura putra suci Taiyu sendiri sudah cukup membuat mereka tidak bisa bergerak. Yao Jianyun kemudian berkata, akulah yang merekrutnya ke dalam geng. Jadi, akulah dalangnya. Aku akan menerima hukumannya. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan heran. Ji Guanlan berkata, sudah kubilang, kamu dari Jianghe, aku tidak punya hak untuk mencampuri urusanmu. Yao Jianyun berkata, lalu bagaimana kamu akan menghukumnya? Memukulnya atau memarahinya? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ketika aku merekrutnya untuk bergabung dengan kita,
Aku berjanji padanya bahwa aku akan membiarkannya lolos begitu saja dan tidak akan terlibat. Jadi, kamu ingin bertarung denganku? Ji Guanlan mengangkat kelopak matanya sedikit, tampak mengintimidasi tanpa marah. Itu bukan hal yang mustahil. Yao Jianyun tampak tak takut. Xiao Nunu masih sedikit tersentuh. Pada saat ini, Zhou Songyin dari Istana Surga Terbakar melangkah maju untuk bertindak sebagai pembawa damai. Ia berjalan ke posisi tengah dan mengangkat tangannya, baiklah, mari kita selesaikan masalah di sini dulu. Jika kalian mulai bertengkar di sini, bagaimana jika Ratu Bermata Biru bangkit kembali? Jangan melemahkan kekuatan kalian sendiri untuk masalah kecil. Saat ia mengatakan itu, Zhou Songyin melirik Jiu Yue Yuan dari Sekte Xuan Yin, Yuan yang cantik, kau juga harus mengatakan sesuatu. Jangan bersikap dingin. Semua orang menatap Jiu Yue Yuan. Namun, wanita itu tampaknya bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Dia berbalik dan memilih untuk pergi sendiri. Hei, jangan pergi. Zhou Songyin buru-buru menyusul, kita punya masalah penting untuk dibicarakan nanti. Kemudian, Zhou Songyin berkata kepada Ji Guanlan, Yao Jianyun dan yang lainnya, lihat. Kalian hanya membuang-buang waktu di sini dan telah membuat Yuan yang cantik marah lalu pergi. Aku tidak peduli lagi padamu. Setelah itu, Zhou Songyin berjalan pergi bersama beberapa murid Istana Ventian. Ji Guanlan sedikit mengernyit, lalu berkata, kesalahanmu hari ini akan dicatat untuk saat ini. Setelah semuanya selesai, kembalilah ke Istana Suci Xuan Yuan untuk menerima hukuman. Luya segera mengedipkan mata pada Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak bodoh, dia menuruni tangga, ya. Tidak peduli apapun, Xiao Nunu masih membutuhkan bantuan Istana Suci Xuan Yuan untuk memasuki alam iblis. Tidak peduli apakah dia benar atau tidak, dia tidak dapat berkonflik dengan para pemimpin tertinggi Istana Suci Xuan Yuan. Dia masih harus memberikan sedikit muka kepada putra suci Taiyu. Lagi pula, Xiao Nunu tidak ingin Yao Jianyun berkonflik dengan Taiyu Shengzi karena dirinya. Sesaat kemudian, semua orang menaiki perahu terbang yang luar biasa megah dan meninggalkan pasar gelap Lingguang. Kapal terbang ini tidak berbentuk kapal besar, melainkan cakram bundar. Ia memiliki penampilan yang aneh dan merupakan senjata sihir terbang dari Istana Surga yang terbakar. Namanya, Void Disk. Di Void Plate, sekelompok orang dari Istana Suci Xuan Yuan, Kuil Ventian, Sekte Xuan Yin, dan Jiange berkumpul. Mereka hendak pergi ke perkemahan Kuil Ventian untuk membahas rencana pertempuran masa depan dengan para iblis. Cakram hampa itu sangat besar, dengan diameter lebih dari 100 kaki. Semua orang yang berdiri di atasnya merasa terlalu kosong. Di sisi kiri cakram hampa, Jiu Yue Yuan berdiri di sana dengan tenang. Dia tinggi, berwibawa, dan anggun. Dia mengenakan gaun biru dan putih, rambut panjangnya diikat, beberapa helai menjuntai di sisi kanan, setengah menutupi wajahnya, memancarkan temperamen yang elegan. Dari sudut manapun Anda melihatnya, September kita memberi orang kesan keindahan yang tenang. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di samping Jiu Yue Yuan. Sosok lainnya tidak lain adalah putra suci Taiyu, Ji Guanlan. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Ji Guanlan berdiri di sampingnya, menatap ke depan. Jiu Yue Yuan tidak menunjukkan banyak ekspresi dan tidak mengatakan apapun. Ji Guanlan melanjutkan, aku sudah mengirimimu begitu banyak surat, tetapi aku belum menerima satu pun balasan. Atau, apakah kamu membalas tetapi kamu hanya menanggapi dengan diam? Apakah diam saja tidak cukup? Jiu Yue Yuan membuka bibir merahnya dan menjawab dengan ringan. Jari-jari Ji Guanlan saling bersentuhan sedikit, dia menatap Jiu Yue Yuan, matanya penuh dengan kerumitan, tetapi dia sengaja tersenyum dan berkata, Jiu Yue Yuan, kamu sedikit kasar padaku, lagi pula, kita adalah teman lama selama bertahun-tahun. Jiu Yue Yuan berkata, ya, hanya teman. Kata-kata ini membuat Ji Guanlan terdiam. Sikapnya yang pura-pura santai hancur berkeping-keping, dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Apakah kamu penghenti obrolan? Jiu Yue Yuan, kata Ji Guanlan sambil tertawa kering. Ada perasaan mendalam, cinta tetapi tidak dapat diperoleh, di matanya. Di belakang cakram hampa, Kisuce dari Istana Surga Terbakar diam-diam datang ke sisi Xiao Nunu, Yao Jianyun, Lu Ya dan lainnya.
Kisuce melingkarkan lengannya di bahu Xiao Nunu dengan cara yang familiar, lalu berbisik, apakah orang suci Taiyu dari Istana Suci Xuanyuan menyukai kakak senior Jiu Yue Yuan dari Sekte Xuanyin? Aku melihat cara dia memandang Jiu Yue Yuan, dan itu hampir membuatku menangis. Xiao Nunu mendorong Kisuce menjauh, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Pada saat ini, Li Wanyin menjulurkan kepalanya, ini sepertinya bukan rahasia, kan? Hah? Kisuce menoleh dan menatap Li Wanyin, benarkah? Li Wanyin mengangguk, konon, San Taiyu dan kakak senior Jiu Yue Yuan sudah saling kenal sejak lama. Oh, apakah mereka kekasih masa kecil? Aku tidak tahu soal itu, tetapi mereka sudah saling kenal sejak lama. Kalau begitu, kakak senior Jiu Yue Yuan tidak menyukai San Taiyu. Kurasa mereka sangat cocok. Kisuce tampak penasaran. Li Wanyin memutar matanya ke arah orang lain dengan kesal, bukankah kamu sedang ingin tahu? Apa hubungannya denganmu, apakah mereka saling menyukai atau tidak? Dan kamu pikir mereka adalah pasangan yang cocok? Apakah kamu seorang mak comblang atau anak yang ditakdirkan? Hehe, aku hanya ingin tahu, kata Kisuce dengan seringai konyol. Pada saat ini, Luo Hao juga datang dan berbisik, ini bukan masalah apakah mereka cocok atau tidak, tetapi kakak senior Jiu Yue Yuan bertunangan dengan orang lain. Oh, mata Kisuce membelalak, kalian semua tahu semua hal ini. Cepat beritahu aku, siapa orang yang bertunangan dengan kakak senior Jiu Yue Yuan? Apakah orang itu bisa dibandingkan dengan putra suci Taiyu? Li Wanyin mengerutkan bibirnya. Dia melirik ke arah Taiyu Shengzi dan Jiu Yue Yuan, lalu berkata, tunangan kakak senior Jiu Yue Yuan bukan dari Daozu, tetapi dari Beixiaozu. Setelah terdiam sejenak, Li Wanyin melanjutkan, pria itu adalah tuan muda, kota Qianjue. Kota Qianjue. Kisuce mengerutkan kening, lalu wajahnya tiba-tiba berubah dan matanya melebar, mungkinkah itu putra Kaisar Abadi Seribu Wajah? Tebakanmu benar, itu adalah putra Kaisar Abadi Seribu Wajah, Hao Qianjue. Wow! Mata Kisuce hampir keluar. Luya, Luo Hao, Yi Chong dan Yao Jianyun di samping mereka semua mengalami perubahan ekspresi. Pembicaranya mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengarnya mungkin telah memahaminya. Ketika empat kata, Kaisar Abadi Berwajah Seribu, memasuki telinga Xiao Nunu, secercah cahaya melintas di mata Xiao Nunu. Beixiaozu, Kaisar Abadi Jahat Berkobar, Kaisar Abadi Seribu Wajah, dan Kaisar Abadi Terlarang, dulunya merupakan tiga tokoh paling kuat. Kisuce menarik napas dan kemudian menggelengkan kepalanya, baiklah. Aku ceroboh. Meskipun Istana Suci Xuanyuan berada di belakang putra suci Taiyu, Kaisar Abadi Seribu Wajah adalah penguasa Beixiaozu. Sebagai perbandingan, memang ada celah tertentu. Tidak ada yang membantah apa yang dikatakan Kisuce. Xiao Nunu bertanya dengan tenang, siapakah Kaisar Abadi Berwajah Seribu? Beberapa orang menoleh untuk saling memandang. Kisuce bertanya dengan bingung, tidak mungkin. Kau bahkan belum pernah mendengar tentang Kaisar Abadi Berwajah Seribu. Tentu saja Xiao Nunu tahu. Lagi pula, ketika dia berada di alam Phoenix, dia belajar dari Ratu Taiyu Phoenix tentang apa yang terjadi di Provinsi Beixiao. Akan tetapi, Xiao Nunu tidak memiliki pemahaman khusus tentang seberapa kuat sebenarnya, Kaisar Abadi Jahat Berapi-api, dan Kaisar Abadi Seribu Wajah. Luo Hao menjelaskan, adik Xiao baru saja datang ke negeri dongeng Jiushu dan wajar saja kalau dia belum pernah mendengar gelar Kaisar Abadi Seribu Wajah. Oh, jadi begitu, kalau begitu itu bukan salahmu. Kemudian, Kisuce bercerita, meskipun Istana Suci Xuanyuan adalah kekuatan kelas 1 di Daozu, Kaisar Abadi Seribu Wajah setara dengan penguasa Beixiaozu. Satu-satunya yang bisa mengimbanginya adalah Kaisar Abadi Cixi. Ya, Luo Hao menegaskan, menurut legenda, ada Kaisar Abadi Terlarang di Beixiaozu yang bahkan lebih mendominasi dan mengejutkan dunia. Sayangnya, dalam pertempuran besar antara yang benar dan yang jahat, Kaisar Abadi Terlarang meninggal dalam pertempuran, dan pada akhirnya, hanya namanya yang tersisa di dunia. Jadi sekarang yang terkuat di Beixiaozu adalah Kaisar Abadi Cixi dan Kaisar Abadi Seribu Wajah. Kaisar Abadi Terlarang. Itu nama yang sangat kuno. Yao Jianyun juga bergabung dalam obrolan. Sudah lama sekali, tetapi legenda Kaisar Abadi Terlarang masih beredar di Beixiaozu. Bagaimanapun, dia pernah menjadi dewa perang nomor 1 di Beixiaozu.
Wajah Luo Hao dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Xiao Nunu terus bertanya, karena Kaisar Abadi yang terlarang begitu kuat, mengapa dia mati dalam pertempuran? Peror, untuk menyerang pasukan Jalan Setia. Dan Kaisar Immortal memilih untuk mengorbankan dirinya dan mengaktifkan arai pemusnahan. Yao Jianyun juga jarang menunjukkan ekspresi kagum, dan berkata, Kaisar Abadi terlarang memang bisa disebut dewa perang nomor 1 di Baixiaosu. Saat itu, Kaisar Abadi terlarang seorang diri membantai lebih dari 1 juta orang dari Sekte Iblis, dan membunuh musuh berkali-kali dan membuat mereka melarikan diri dengan panik. Jika Kaisar Abadi terlarang masih hidup, Baixiaosu mungkin akan terbagi menjadi 3 bagian, yang masing-masing dikendalikan oleh Kaisar Abadi Cixi, Kaisar Abadi Seribu Wajah, dan Kaisar Abadi Terlarang. Mereka baru saja membahas tentang Santo Taiyu Jiguanlan dan Jiu Yue Yuan dari Sekte Suanyin, dan sekarang mereka membicarakan topik Kaisar Abadi Terlarang lagi. Dan begitu mereka mulai berbicara, semua orang pun merasakan dampaknya. Xiao Nunu mendengarkan dengan tenang. Yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa orang di sebelahnya memiliki hubungan yang erat dengan Kaisar Abadi Terlarang. Hanya orang-orang di alam Phoenix yang mengetahui bahwa Xiao Nunu adalah kelahiran kembali Kaisar Abadi Terlarang setelah 900 tahun. Yang tidak diketahui dunia adalah bahwa jatuhnya Kaisar Abadi Terlarang sepenuhnya disebabkan oleh Kaisar Abadi Jahat Berapi-api dan Kaisar Abadi Seribu Wajah. Kemudian, Xiao Nunu menatap Jiu Yue Yuan di depannya. Dia tidak menyangka bahwa orang nomor 1 di Sekte Suanyin adalah tunangan putra Kaisar Abadi Seribu Wajah. Sejujurnya, Jiu Yue Yuan memiliki aura yang sangat kuat, dan dia memiliki ketenangan yang unik. Jiu Yue Yuan tampaknya menyadari tatapan yang datang dari belakangnya, dia berbalik sedikit dan melihat ke belakang. Tatapan mata kedua orang itu tiba-tiba bertemu. Tatapan mata Jiu Yue Yuan dingin dan tenang, tetapi mengandung kesedihan yang tak terlukiskan. Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia segera mengalihkan pandangannya. Jiguanlan, putra suci Taiyu yang berdiri di samping Jiu Yue Yuan, bertanya, ada apa? Tidak ada. Jiu Yue Yuan mengalihkan pandangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Jiguanlan kemudian melihat ke arah Xiao Nunu dan kelompoknya. Melihat perhatian Jiguanlan, orang-orang yang tengah mengobrol langsung berpura-pura tenang dan berpura-pura sibuk dengan hal lain. Pada saat ini, Zhou Songyin datang. Istana Loyan ada di depan. Saat dia berkata demikian, di bawah kendali Zhou Songyin, cakram void terbang ke bawah. Istana Loyan adalah kamp yang dibangun oleh Istana Ventian di medan perang alam iblis, dan sifatnya sama dengan kota Suanyuan. Istana Loyan dibangun seperti istana. Istana ini terletak di tengah lembah, dikelilingi oleh tebing curam di semua sisinya. Terdapat menara panah pertahanan dan baterai artileri setiap beberapa ratus meter. Sesaat kemudian, kerumunan orang mendarat di sebuah alun-alun terbuka. Beberapa tokoh segera keluar dari Istana Yan untuk menyambut mereka. Kakak senior Zhou, kau sudah kembali, kata murid utama Istana Ventian. Ketika melihat Jiguanlan dan Jiu Yue Yuan, matanya berbinar. Santo Putra Taiyu dari Istana Suci Suanyuan dan kakak senior Jiu Yue Yuan dari Sekte Suanyin juga ada di sini. Istana Yan benar-benar makmur hari ini. Zhou Songyin bertanya, apakah ada masalah besar di sini? Pihak lain menjawab, tidak, daerah sekitar Istana Loyan damai, tapi... Ekspresi pihak lain menjadi serius dan tatapannya cukup tajam. Tapi apa? Tanya Zhou Songyin. Kami baru saja menerima berita bahwa Lord Yugu memimpin sejumlah besar anggota klan iblis ke Pulau Kubah Gelap. Mendengar ini, bukan hanya wajah Zhou Songyin yang berubah, tetapi bahkan Jiguanlan dan Jiu Yue Yuan pun terkejut. Kisuce, Luya dan orang lain di belakangnya semua memiliki ekspresi tegas. Bahkan Jadebon Lord pun telah diberangkatkan. Apa yang ingin mereka lakukan? Kata Kisuce sambil mengepalkan tangannya. Luya juga berkata, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Nunu bertanya dengan santai, siapakah Tuan Yugu? Yao Jianyun menjawab dengan suara rendah, Tuan Yugu adalah penguasa tertinggi klan setan hijau. Meskipun Ratu Bermata Biru yang kita temui di Pasar Gelap Lingguang juga merupakan salah satu pemimpin klan setan hijau, dalam hal identitas dan status, Ratu Bermata Biru harus mematuhi Tuan Yugu. Setelah mendengar penjelasan Yao Jianyun, Xiao Nunu mengangguk sedikit. Klan setan hijau merupakan suku besar dengan banyak pemimpin,
namun penguasa sebenarnya adalah penguasa tulang giok. Bahkan Ratu Bermata Biru hanyalah seorang menteri iblis di bawah komando Lord Jadebon. Ji Guanlan, putra suci Taiyu, bertanya, apa tujuan Tuan Yugo pergi ke Pulau Kubah Gelap? Sudahkah kau menemukannya? Sedikit petunjuk. Murid istana surga terbakar itu mengangguk, lalu berkata, konon katanya itu untuk memurnikan senjata sihir yang sangat kuat. Senjata sihir apa? Itu adalah spanduk Zunhun. Spanduk Zunhun. Putra suci Taiyu menyipitkan matanya sedikit, tampak agak serius. Zhou Songyin mengerutkan kening dan menatap Ji Guanlan dan Jiu Yuyuan. Untuk memurnikan spanduk jiwa mulia, seseorang perlu menyerap kekuatan jiwa yang kuat. Mengapa Tuan Yugo pergi ke Pulau Kubah Gelap? Jiu Yuyuan membuka bibir merahnya dan berkata, Pulau Kubah Gelap adalah tempat di mana Kaisar Abadi Kingmu dan Kaisar Yugo bertempur hidup dan mati 100 tahun yang lalu. Oh, ya, aku hampir lupa tentang ini. Zhou Songyin menepuk dahinya dan tiba-tiba teringat. Dia berkata, saat itu, Kaisar Abadi Kingmu dan Kaisar Yugo bertarung dengan sengit selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya mereka berdua meninggal, keduanya musnah di Pulau Kubah Gelap. Kemudian, Zhou Songyin mengepalkan tinjunya, dan dia berkata dengan tegas, mungkinkah Tuan Yugo mendeteksi bahwa jiwa iblis Kaisar Yugo belum hancur, jadi dia ingin menyerap kekuatan jiwa iblisnya dan memurnikan spanduk penghormatan jiwa ini. Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang lain bahkan menunjukkan lebih banyak kekhawatiran. Ji Guanlan berkata, sangat mungkin. Kaisar Tulang Giok adalah pemimpin terkuat dari klan Setan Hijau. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada penguasa Tulang Giok saat ini. Bahkan jika dia meninggal dalam pertempuran selama 100 tahun, jiwa iblisnya tidak akan hilang. Jika spanduk Zunhun benar-benar menyerap jiwa iblis Kaisar Tulang Giok, senjata yang disempurnakan setidaknya akan menjadi kelas 6, dan bahkan ada kemungkinan tertentu bahwa itu akan mencapai kelas 7. Semua orang tidak dapat menahan napas. Kaisar Tulang Giok merupakan makhluk kuat di alam Kaisar Abadi. Ketika seorang Raja Abadi meninggal, jiwanya yang abadi akan padam. Tetapi setelah kematian Kaisar Abadi, jiwanya yang abadi tidak akan hilang begitu saja. Kelas 7. Tidak mungkin. Itu terlalu berlebihan. Yao Jianyun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Zhou Songyin menjawab, itu bukan berlebihan. Kaisar Tulang Giok adalah kaisar iblis yang terkenal di dunia iblis. Jiwa iblisnya pasti akan sangat cocok dengan spanduk jiwa Zun. Setelah berhasil disempurnakan, spanduk jiwa Zun pasti akan menjadi senjata pembunuh terkuat dari klan iblis hijau. Kalau begitu, kita akan mendapat masalah. Analisis Zhou Songyin bahkan lebih mengerikan. Semua orang telah merasakan penindasan tak kasat mata dari awan gelap yang berkumpul. Pada saat ini, Luo Hao, yang berdiri di samping Xiao Nunu, mengajukan pertanyaan, karena klan Setan Hijau memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, mengapa mereka membuang-buang pasukan untuk menyerang pasar gelap Lingguang pada saat yang kritis ini? Ya, dan serangan terhadap pasar gelap Lingguang dipimpin oleh Ratu Bermata Biru sendiri. Mengapa dia tidak pergi ke Pulau Kubah Gelap bersama Tuan Yugo? Li Wanyin juga menunjukkan ekspresi penasaran. Yi Chong melanjutkan dengan berkata, mungkinkah ada konspirasi yang terjadi di Pulau Kubah Gelap? Mereka sengaja memancing kita ke sana dan kemudian menyergap kita sehingga mereka dapat menangkap kita semua sekaligus. Apa yang dikatakan beberapa orang membuat orang curiga. Jiu Yueyuan berkata dengan tenang, menyerang pasar gelap Lingguang bukanlah pemborosan tenaga, tetapi mata rantai yang sangat penting. Beberapa orang saling memandang. Iblis hijau melakukan ini karena 2 alasan. Yang pertama adalah untuk menciptakan kekacauan dan menarik perhatian. Yang kedua adalah untuk membantai para penguasa manusia dan menimbulkan kerusakan berat untuk melemahkan kekuatan kita secara keseluruhan. Selain itu, medan Pulau Kubah Gelap itu istimewa dan tidak cocok untuk penyergapan. Jika itu untuk menarik kita ke sana, Tuan Yugo punya pilihan yang lebih baik. Yah, analisis wanita cantik Yuan masuk akal. Zhou Songyin setuju, Pulau Kubah Gelap memang bukan tempat yang cocok untuk penyergapan. Sebagai perbandingan, tempat-tempat seperti Gua Rahasia Tulang Naga dan Hutan Haus Darah lebih cocok untuk penyergapan daripada Pulau Kubah Gelap. Jadi itu seharusnya benar. Tujuan Tuan Yugo adalah untuk menyatukan jiwa sihir Kaisar Tulang Giok dan memurnikan panji jiwa terhormat. Setelah jeda,
Zhou Songyin berkata dengan serius, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita harus bertindak cepat. Setelah panji jiwa terhormat berhasil dimurnikan, semuanya akan terlambat. Orang suci Taiyu Ji Guanlan mengangguk dan berkata, kumpulkan pasukan tempur dari semua departemen di pegunungan Lingguang. Pergi ke Pulau Kubah Gelap besok pagi. Baik. Zhou Songyin kemudian berkata kepada Qi Suce, Yao Jianyun, Xiao Nunu dan yang lainnya, saya akan meminta seseorang untuk mengatur agar kalian beristirahat. Pulihkan energi kalian malam ini dan berangkatlah ke medan perang di alam iblis besok. Beberapa orang setuju tanpa banyak bicara. Setelah itu, Zhou Songyin mulai menugaskan orang lain di istana surga terbakar. Jiu Yueyuan juga berbalik dan bersiap mengeluarkan perintah untuk memanggil murid-murid sekte Xuan Yin. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Ji Guanlan tiba-tiba mengikuti dan memanggil Jiu Yueyuan. Jiu Yueyuan berbalik, tampak sedikit bingung. Ji Guanlan melanjutkan, untuk operasi ini, kalian dari sekte Xuan Yin akan tinggal di pegunungan Lingguang untuk bertanggung jawab atas dukungannya. Jelas bahwa Ji Guanlan memiliki niat baik. Pada saat yang sama, hal itu juga bias. Lagi pula, masuk jauh ke dalam wilayah setan itu sangatlah berbahaya. Namun, menghadapi kekhawatiran Ji Guanlan yang meluap-luap, Jiu Yueyuan tampak sangat tenang. Tatapan matanya acuh tak acuh, tanpa riak. Baik saat ia menatap orang lain maupun Ji Guanlan, tatapan matanya sebenarnya tidak banyak berubah. Aku tahu batas kemampuanku. Tapi, Ji Guanlan masih ingin berkata lebih banyak, tetapi Jiu Yueyuan sudah berbalik dan pergi. Punggungnya sejuk dan berwibawa, membuat orang merasa bahwa dia adalah seorang penyendiri. Ji Guanlan menghela napas dalam-dalam, matanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, pasukan tempur semua sekte utama di pegunungan Lingguang berkumpul di Istana Loyan. Kakak senior Dulan, kau di sini. Di sisi Istana Suci Xuan Yuan, Luya, Luo Hao dan yang lainnya melihat Dulan yang memimpin tim sekilas. Dulan mengenakan baju perang berwarna merah, dengan rambut pendek yang terurai, penuh semangat kepahlawanan. Ya, aku datang tadi malam. Dulan menjawab, dan dia bertanya pada Luya, adik Luya, kudengar kamu terluka di pasar gelap Lingguang. Luya menjawab, terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja. Luya melirik lengan kirinya yang kosong dan tersenyum canggung. Untuk kemampuan lainnya, lengan yang rusak dapat tumbuh kembali dalam waktu singkat, jadi tidak perlu khawatir. Namun, kekuatan tempur akan terpengaruh sampai batas tertentu. Dulan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Saudara Zhou, putra suci Taiyu, saudari Yuan, karena keterbatasan waktu, kita hanya dapat mengerahkan pasukan tempur dari 6 kapal perang terbang. Setiap kapal perang memiliki sekitar 100 hingga 200 orang. Seorang murid dari Istana Surga Terbakar datang untuk melapor. 6 kapal perang terbang, paling banyak sekitar 1000 orang. Namun, hanya sedikit dari mereka yang bisa datang ke medan perang alam iblis yang merupakan orang biasa. Mereka semua bisa disebut elit sekte. Oleh karena itu, kekuatan tempur ke-6 kapal perang terbang ini masih cukup kuat. Zhou Songyin melanjutkan, kita tidak bisa menunggu yang lain. Jika kita terlambat, begitu, spanduk penghormatan jiwa, berhasil disempurnakan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika ada cukup waktu, dia pasti akan mengumpulkan lebih dari sekadar orang-orang ini. Namun hal buruknya adalah tidak ada waktu tambahan untuk menunggu. Lagi pula, Tuan Yugu telah berangkat menuju Pulau Kubah Gelap, jadi waktunya sangat mendesak. Jiu Yueyuan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bibir merahnya, ayo pergi. Ya, Zhou Songyin menatap putra suci Taiyu. Yang terakhir mengerti, dan tanpa ragu-ragu, putra suci Taiyu melambaikan tangannya dan mengucapkan suara yang kuat, ayo pergi. Begitu kata, ayo pergi, diucapkan, semangat juang membara di mata semua orang. Kemudian, semua orang menaiki kapal perang dengan tertib. Seketika, 6 kapal perang terbang seperti binatang raksasa dengan cepat lepas landas dan bergegas menuju dunia iblis. Kita akhirnya memasuki dunia iblis. Di kapal perang Istana Suci Xuan Yuan, Luo Hao menghela napas panjang, mencoba meredakan ketegangannya sendiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu gugup? Yi Chong menggelengkan kepalanya,
Tidak gugup. Itu bohong. Sejujurnya, aku agak ingin melarikan diri, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Luya menghiburnya, jangan khawatir. Kita pasti akan kembali dengan selamat. Klan Setan Hijau tidak sekuat itu, terutama setelah jatuhnya Kaisar Tulang Giok. Klan Setan Hijau jauh lebih lemah daripada kekuatan iblis lainnya, dan penguasa Tulang Giok saat ini jauh lebih tidak menakutkan daripada Kaisar Tulang Giok yang asli. Mendengar apa yang dikatakan kakak senior Luya, aku merasa sedikit lega. Kata Luo Hao. Setelah mengatakan itu, Luya berbalik dan menatap Xiao Nunu, adik Xiao, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu juga gugup? Setelah pertempuran di pasar gelap Lingguang, beberapa orang telah diyakinkan oleh Xiao Nunu. Kapanpun, keberadaan Xiao Nunu tidak dapat diabaikan. Xiao Nunu tersenyum tipis, sedikit. Adik junior Xiao, jangan panik. Tidak banyak orang di suku Setan Hijau yang dapat mengancam adik junior Xiao. Saat kita menghadapi bahaya, kita tetap membutuhkan bantuan adik junior Xiao untuk menjaga kita. Kata Luya. Semuanya, jaga diri kalian masing-masing. Kata Xiao Nunu. 6 kapal perang terbang melintasi batas pegunungan Lingguang dengan cara yang dahsyat dan memasuki perbatasan alam iblis. Begitu kami memasuki perbatasan, kami diblokir oleh tentara iblis. Zhou Songyin mensibir, sekelompok prajurit kecil, kalian masih ingin menghentikan kami. Setelah itu, Zhou Songyin melambaikan tangannya, dan menara artileri dan panah yang spektakuler muncul di setiap kapal perang yang terbang. Hancurkan mereka untukku. Ya. Kemudian, serangkaian gelombang kejiut energi membombardir bagian depan. Duar, duar, duar. Energi meledak di antara langit dan bumi, dan para prajurit iblis yang menghalangi jalan di depan langsung musnah. Tampaknya Tuan Yugu benar-benar telah memindahkan sejumlah besar pasukan tempur ke Pulau Kubah Gelap, dan bahkan tidak banyak orang yang menjaga gerbang di sini. Kata Zhou Songyin. Santo Taiyuji Guanlan berkata dengan suara yang dalam, jangan anggap remeh. Meskipun Pulau Kubah Gelap tidak jauh dari pegunungan Lingguang, bagaimanapun juga itu adalah wilayah alam iblis. Mereka lebih mengenal medan di sana daripada kita. Jika kita ceroboh, kita akan menderita kerugian besar. Zhou Songyin mengangguk, itu benar. Sekarang ini hanya makanan pembuka. Begitu kita sampai di Pulau Kubah Gelap, itu akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Keenam kapal perang itu terus maju. Para prajurit iblis di sepanjang jalan tidak dapat menghentikan kerumunan sama sekali. Saat senja menjelang, keenam kapal perang hendak tiba di Pulau Dark Dome. Hati semua orang menjadi serius dan gugup. Kita hampir sampai di Pulau Kubah Gelap. Baiklah, kita tinggal menyeberangi perairan di depan. 100 tahun yang lalu, Kaisar Abadi Kingmu, yang perkasa dari Daozu memimpin para penguasa Daozu dalam pertempuran berdarah dengan Kaisar Tulang Giok dari klan Setan Hijau selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, mereka saling mengorbankan nyawa, membunuh Kaisar Tulang Giok, dan merusak fondasi klan Setan Hijau. Pertempuran itu dapat ditulis dalam sejarah Daozu. Sekarang, 100 tahun kemudian, kita bertemu klan Setan Hijau di Pulau Kubah Gelap lagi, dan kita harus mengalahkan mereka sepenuhnya. Benar sekali, kalahkan klan Setan Hijau sepenuhnya dan beritahu seluruh dunia iblis bahwa wilayah dunia abadi Jiushu tidak dapat diganggu-gugat. Perang akan segera dimulai, dan semua orang di kapal perang sudah siap. Ledakan. Pulau Kubah Gelap dikelilingi oleh perairan selebar puluhan mil. Semua orang di kapal terbang sudah bisa melihat lokasi Pulau Dark Dome. Dilihat dari jauh, langit di atas Pulau Dark Dome tertutupi oleh hamparan awan kelabu yang luas. Awan-awan jahat itu bagaikan naga-naga jahat yang berkeliaran, memancarkan rasa tertekan yang besar. Dan di Pulau Kubah Gelap, sejumlah besar iblis berkumpul. Ketika mereka melihat 6 kapal perang mendekati kehampaan di depan, para iblis di Pulau Kubah Gelap menjadi gelisah. Swoosh! Kemudian, kabut ajaib berbentuk naga panjang terbang keluar dari Pulau Kubah Gelap. Kabut ajaib terbang ke langit dan muncul di depan 6 kapal perang besar. Lalu, suara tawa aneh terdengar dari kabut ajaib. Datangnya cepat sekali. Bas! Kabut ajaib itu berkumpul di satu tempat lalu berubah wujud menjadi seorang wanita dengan pupil berwarna hijau. Itu adalah Ratu bermata biru. Senang bertemu kembali dengan Yang Mulia. Jawab Santo Taiyuji Guanlan dengan acuh tak acuh.
Ratu bermata biru itu tersenyum dingin, kau benar-benar tidak takut Mahtei. Kau menerobos masuk langsung ke dunia iblisku. Lalu kenapa? Kau ingin menghentikan kami sendirian? Bukan begitu. Untuk menyambut kalian semua yang datang dari jauh, aku telah menyiapkan hadiah khusus untukmu. Setelah itu, langit yang tertutup awan gelap tiba-tiba menyambar petir dan guntur. Bang! Duar! Satu demi satu guntur bergemuruh di awan. Detik berikutnya, kilat yang sangat pekat jatuh, membentuk hutan perak yang mengerikan. Guntur berwarna biru perak bercampur dengan kilat merah. Mereka bersinar di antara langit dan bumi, menghalangi jalan di depan. Wajah orang-orang di kapal perang berubah tanpa sadar. Itu penghalang guntur ajaib. Sepertinya itu cukup kuat. Setelah memanggil penghalang guntur, Ratu bermata biru menatap Ji Guanlan, Zhou Songyin dan yang lainnya dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Jika kau ingin memasuki Pulau Kubah Gelap, kau harus melewati susunan petir ajaib ini terlebih dahulu. Aku khawatir kau bahkan tidak bisa melewati susunan itu, hahaha. Saat mengatakan ini, Ratu bermata biru tertawa sinis, lalu ia melayang mundur dan kembali ke langit di atas Pulau Kubah Gelap. Formasi guntur iblis menyegel langit dan mengunci bumi, sungguh mengejutkan. Setiap sambaran petir yang menyambar mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, dan sekadar melihatnya saja akan membuat orang mundur. Namun, Ji Guanlan, putra suci Taiyu, tersenyum jenaka. Kau pikir formasi guntur sihir kecil bisa menghentikan kita? Itu hanya angan-angan. Setelah mengatakan itu, Ji Guanlan tidak hanya tidak menghentikan ke-6 kapal perang itu, tetapi malah mempercepat kecepatan mereka. Serang maju, kata Ji Guanlan. Semua orang memiliki kepercayaan penuh kepada putra suci Taiyu. Ke-6 kapal perang itu tidak mundur. Sebaliknya, mereka menabrak tirai guntur yang mengerikan di depan mereka seperti raksasa kuno. Bang! Duar! Guntur sihir yang dahsyat menghantam perahu, menimbulkan suara gemuruh, dan lambung perahu mulai berguncang hebat. Duar! 6 kapal perang terbang itu, seperti binatang raksasa, menabrak ladang ranjau di depan. Kilatan petir sekuat naga menyambar lambung kapal, dan pemandangannya sungguh mengejutkan. Ratu bermata biru mensibir, kau benar-benar tidak takut Mahtei. Taiyu Sein Ji Guanlan menanggapi dengan nada menghine, formasi guntur sihir kecil, tidak ada gunanya. Setelah itu, mata Taiyu Sein bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian kekuatan yang kuat terpancar dari badannya. Cahaya ilahi Xuan Yuan. Bas! Tiba-tiba, lapisan cahaya keemasan muncul di luar setiap kapal perang terbang. Cahaya itu membentuk perisai cahaya besar, yang menutupi ke-6 kapal perang yang terbang. Duar! 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 Petir yang dahsyat terus menyambar, namun berhasil dihalangi oleh perisai cahaya keemasan. Kapal yang awalnya berguncang hebat, kini pun sudah stabil. Itu adalah teknik pertahanan kelompok Istana Suci Xuan Yuan. Kau layak menjadi putra suci Taiyu. Tiba-tiba aku merasa aman. Benar, jangan takut, semuanya. Karena setan hijau telah memilih untuk mendirikan penghalang pertahanan di luar Pulau Kubah Gelap, itu berarti mereka masih takut pada kita. Jika mereka cukup kuat, tidak perlu menghentikan mereka dengan sengaja. Ayo kita bergegas ke Pulau Kubah Gelap bersama-sama dan bunuh mereka semua. Ya, bunuh mereka semua. Di bawah perlindungan cahaya ilahi Xuan Yuan, ke-6 kapal raksasa itu dengan kuat melintasi ladang ranjau dan terus mendekati langit di atas Pulau Kubah Gelap. Mata Ratu bermata biru itu tampak muram, hentikan mereka. Ya, pasukan iblis di bawah melemparkan tombak satu demi satu. Swiss, Swiss, Swiss. Tiba-tiba tombak-tombak itu meletus sebagai hujan badai, menarik garis-garis ekor meteor di kehampaan, lalu melesat menuju kapal-kapal perang. Jelaslah bahwa Ratu bermata biru menghentikan semua orang untuk maju. Karena tugas utama hari ini bukanlah bertarung, tetapi berhasil memurnikan panji penghormatan jiwa. Bang! 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 Tombak-tombak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke ladang ranjau dan mengenai bagian depan 6 kapal raksasa. Meskipun dilindungi oleh cahaya ilahi Xuan Yuan, milik Ji Guanlan, kecepatan kapal raksasa itu masih terpengaruh sampai batas tertentu. Melihat serangan tombak terbang lainnya, Zhou Songyin dari Istana Surga Terbakar tersenyum dan berkata, serahkan padaku.
Setelah itu, Zhou Songyin melambaikan tangannya dan melemparkan harta karun berbentuk roda bundar berwarna perak. Roda perangkap abadi. Zhou Songyin menjepit segel dengan satu tangan dan dengan penuh semangat mengaktifkan roda perangkap abadi. Bas! Bersamaan dengan gelombang energi yang kuat, roda perak itu mulai berputar cepat dan membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, roda perak itu berubah menjadi lingkaran cahaya besar dengan diameter 1000 kaki. Di dalam lingkaran cahaya itu, gravitasi yang melahap tanpa akhir meletus. "Kumpulkan!" teriak Zhou Songyin lembut. Dalam sekejap, semua tombak terbang yang luar biasa terbang ke dalam lingkaran cahaya. "Hehe, roda perangkap abadi milikku ini adalah senjata abadi kelas 5. Apapun yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah bisa kembali. Ayo, lebih banyak darimu. Tidak peduli berapa banyak tombak terbang dan hujan anak panah yang kau lemparkan padaku, aku bisa menahan semuanya." Roda perangkap abadi yang berputar dengan kecepatan tinggi itu seperti cakram ajaib yang besar. Di bawah perlindungannya dan cahaya ilahi Xuan Yuan, 6 kapal perang itu menerobos penghalang guntur ajaib tanpa hambatan. Dentang. Di kehampaan, percikan api dan kilat beterbangan ke segala arah, kekuatan spiritual saling bertabrakan, dan aliran udara yang kuat mengalir menuju pulau kubah gelap di depan seperti gelombang pasang. Segera setelah itu, ke-6 kapal raksasa itu melaju kencang dan menabrak langsung pulau di depan seperti meteorit. Duar. Gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak, hutan-hutan hancur, dan pasukan iblis di pulau itu tercerai-berai. Sejumlah besar iblis hancur di tempat oleh kapal raksasa itu. "Ini mereka, bunuh mereka." Zhou Songyin segera memberi perintah. Ji Guanlan juga segera berkata, "Murid-murid istana suci Xuan Yuan, dengarkan, bunuh iblis-iblis itu, bunuh tanpa ampun. Bunuh, serang, singkirkan klan iblis hijau." Sekelompok orang dari Daozu bergegas turun dari kapal perang dan membunuh ke arah depan. Ratu bermata biru juga memberi perintah, "Bunuh, jangan biarkan seorang pun hidup. Bunuh. Kalian manusia pemberani, masuklah ke dunia iblisku, dan kalian tidak akan pernah kembali. Bunuh mereka semua." Pasukan kedua belah pihak segera bertempur bersama. Klan setan hijau memiliki lebih banyak iblis dan keuntungan yang jelas dalam jumlah, tetapi pihak Daozu telah mengirimkan pasukan elit, jadi meskipun mereka kalah jumlah, mereka dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. Pulau kubah gelap yang besar segera dipenuhi dengan teriakan pembunuhan. Xiao Nunu dan Yao Jianyun juga bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Luya, Luo Hao, Yi Chong dan yang lainnya juga mengikuti dulan ke pulau itu. Untuk sesaat, suara benturan berbagai senjata sihir dan ledakan berbagai jimat peri terdengar di mana-mana. "Ratu Bian, kau terlalu tidak kompeten. Kau membiarkan sekelompok manusia ini mendarat di pulau kubah gelap begitu cepat." Sebuah suara berat terdengar di medan perang. Dengan suara ledakan yang keras, gunung pun hancur berkeping-keping, disertai dengan suara batu-batu berjatuhan, dan sesosok bayangan iblis yang memancarkan aura ganas melangkah memasuki medan pertempuran. "Aku bahkan curiga kau telah membelot ke manusia dan ingin menghancurkan rencana Lord Yugu." Bang! 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 Bumi bergetar dengan suara seperti guntur. Bayangan iblis ini tingginya sekitar 10 meter, dengan badan yang besar, otot yang kuat, dan sisik hijau di sekujur badannya. Ia berjalan tegak. Kepalanya seperti banteng raksasa, dengan rambut acak-acakan menutupi seluruh kepalanya, dan sepasang tanduk besar menunjuk ke langit. Monster itu memiliki fitur yang ganas, dan ada tanda hijau di tengah dahinya. Tanda itu seperti mata iblis yang aneh, memancarkan cahaya hijau redup, dan terlihat sangat menyeramkan. "Hah!" Zhou Songyin mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu adalah hantu perang bertanduk raksasa." Mendengar ini, wajah semua orang di Daozu sedikit berubah. Hantu perang bertanduk raksasa, pemimpin lain dari setan hijau. Seperti ratu bermata biru, ia adalah makhluk yang berstatus tinggi. Dia pun patuh pada Tuan Yugu. Menghadapi ejekan dari hantu perang bertanduk raksasa, ratu bermata biru di kehampaan mensibir, "Jika kau memiliki kemampuan, usir mereka semua." "Hei, lebih dari sekadar mengusir mereka. Aku akan menghancurkan semua tulang mereka, dan aku akan menyeduh darah mereka menjadi anggur yang enak." Setelah itu,
Hantu perang bertanduk raksasa itu langsung menyerbu ke medan pertempuran di depan, dan datang di depan seorang master manusia, lalu meninju dan menghantam lawan. Bang! Kekuatan mengerikan dilepaskan, dan lawan langsung hancur berkeping-keping, bahkan tanpa sempat berteriak. Permainan pembunuhan telah dimulai. Hantu perang bertanduk raksasa itu seperti harimau yang keluar dari kandang. Tidak hanya ukurannya yang besar, tetapi juga sangat kuat. Satu demi satu, para Master Daozu tersingkir olehnya, seperti karung pasir. Dengan munculnya hantu perang bertanduk raksasa, iblis besar lainnya dari klan iblis hijau juga muncul satu demi satu. Pembunuhan antara kedua belah pihak mulai meningkat. Kalian berdua yang memimpin kelompok itu, kan? Hantu perang bertanduk raksasa itu menghentakkan kaki ke tanah dengan dek-dek-dek. Setiap kali melangkah, lubang besar terbentuk di tanah. Ia bergegas ke arah Ji Guanlan dan Zhou Songyin dengan kecepatan tinggi, lalu mengangkat satu lengan, mengepalkan cakarnya, dan menghantam tanah dengan keras. Coba kulihat seberapa kuat kalian berdua. Sebuah kekuatan besar turun, dan Ji Guanlan serta Zhou Songyin menghindar ke kiri dan kanan. Swiss, Swiss. Detik berikutnya, hantu perang bertanduk raksasa itu menghantam tanah dengan satu pukulan. Duar. Kekuatan mengerikan itu meletus dan tak dapat dihentikan. Bumi langsung retak menjadi retakan sepanjang beberapa ribu meter. Menyaksikan keganasan hantu perang bertanduk raksasa yang luar biasa, banyak orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Namun, pada saat ini, sebuah sosok yang sangat anggun melompat ke atas, dia melesat ke udara, dan memanggil harta karun Sekte Suanyin, busur panah ilahi Tingyue. Wow! Busur panah ilahi bulan guntur langsung terbuka ke bulan purnama, dan layang-layang September bagaikan dewi di langit, berkilau dan cemerlang. Swiss! Saat tali busur bergetar, lingkaran halo yang indah menyebar di luar badan Jiu Yue Yuan. Tiba-tiba, anak panah pemburu bintang melesat keluar, membidik hantu perang bertanduk raksasa. Swiss! Suara angin kencang terdengar dengan cepat, dan hantu perang bertanduk raksasa itu mensibir, hanya hal sepele. Saat kata-kata itu terucap, tanda hijau di dahi hantu perang bertanduk raksasa itu melepaskan gelombang energi yang kuat. Kemudian, tanda hijau itu terbuka seperti mata vertikal dan memancarkan seberkas cahaya. Pergilah ke neraka. Dia mengira cahaya hijau itu akan mampu menghancurkan anak panah terbang itu hanya dengan satu pukulan, tetapi hantu perang bertanduk raksasa itu meremehkan kekuatan September Kite. Pada saat keduanya bertabrakan, anak panah itu benar-benar menembus cahaya hijau. Apa? Hantu perang bertanduk raksasa itu terkejut. Sebelum sempat bereaksi, anak panah itu menembus cahaya hijau dan mengenai dada hantu perang bertanduk raksasa itu. Hiss! Anak panah tajam itu menembus badan, membawa kekuatan benturan yang merusiak. Hantu perang bertanduk raksasa itu terseret mundur oleh kekuatan dahsyat itu dan benar-benar kehilangan keseimbangan. Bagaimana itu mungkin? Bukan hanya hantu perang bertanduk raksasa itu yang terkejut, bahkan ratu bermata biru di kehampaan pun tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Kutu kupret. Hantu perang bertanduk raksasa itu meraung, lalu memaksakan diri untuk berdiri tegap. Bang! Gelombang udara yang kuat meledak di bawah hantu perang bertanduk raksasa, dan lapisan tanah yang tebal terkikis. Kemudian, ia meraih anak panah di depan dadanya dengan satu tangan dan menghancurkannya dengan keras. Lihat, hari ini aku akan membunuhmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, rantai besi merah emas tiba-tiba melilit leher hantu perang bertanduk raksasa itu dari belakang. Apa yang akan kau lakukan pada kami? Sebuah suara menggoda terdengar dari belakang. Shen Taiyu Ji Guanlan muncul di belakang hantu perang bertanduk raksasa itu pada suatu saat. Ia menarik ujung rantai yang lain dengan satu tangan lalu menariknya dengan kuat. Hantu perang bertanduk raksasa yang baru saja menstabilkan badannya, kehilangan keseimbangan lagi. Bang! Hantu perang bertanduk raksasa itu jatuh terlentang dan mendarat dengan keras di tanah. Pemimpin klan setan hijau tidak lain hanyalah ini, kata Ji Guanlan dengan nada sinis, lalu dia menangkupkan kedua tangannya dan kekuatan spiritual mengalir deras dari badannya. Segel pembunuh iblis Suanyuan. Duar. Dari langit, disertai kilat dan guntur, rasa penindasan yang sebanding dengan gunung meraung turun. Dalam sekejap, segel emas persegi dengan cahaya ilahi yang menyilaukan menghantam hantu perang bertanduk raksasa.
Melihat hal ini, Ratu bermata biru di Void segera bertindak. Meskipun dia dan hantu perang bertanduk raksasa tidak menyukai satu sama lain, mereka berada di kubu yang sama, dan dia tidak bisa berdiam diri saja. Namun, Zhou Songyin tetap memperhatikan Ratu bermata biru itu. Begitu pihak lain bergerak, Zhou Songyin segera bereaksi. "Hei, Yang Mulia, tolong hentikan." Saat berkata demikian, Zhou Songyin sekali lagi memanggil roda perangkap abadi. Swoosh! Roda perangkap abadi berubah menjadi lingkaran cahaya berdiameter 100 meter dan melesat menuju Ratu bermata biru. Yang terakhir segera mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Bang! Kekuatan kedua belah pihak saling bertukar, dan gelombang energi yang kuat meledak di kehampaan. Pada saat yang sama, segel emas berbentuk persegi itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Duar! Kekuatan mengerikan itu sebanding dengan dampak meteorit, dan lapisan gelombang udara menyapu ke segala arah. Para iblis di sekitar dan para penguasa manusia dari Daozu semuanya agak goyah dalam berdiri. Terlalu kuat, putra suci Taiyu. Seseorang tak dapat menahan diri untuk berseru. Yah, kerja sama antara kakak senior Ji Yue Yuan dan kakak senior Ji Guanlan benar-benar tak terkalahkan. Benar sekali, bahkan hantu perang bertanduk raksasa di puncak alam Raja Abadi akan terbunuh seketika. Semangat semua orang pun meningkat. Meskipun itu Xiao Nunu, Yao Jianyun diam-diam ketakutan. Di tengah badai puing yang kacau, hantu perang bertanduk raksasa terlihat tergeletak di tangki reruntuhan, berlumuran darah. Badannya terpelintir, pembuluh darah pecah di banyak tempat, dan bahkan salah satu lengannya meledak berkeping-keping. Namun, para iblis hijau memiliki vitalitas yang sangat kuat, belum lagi hantu perang bertanduk raksasa yang memiliki darah bangsawan. Ia tergeletak di tanah, menggeram pelan dari tenggorokannya. Benda tercela. Pada saat ini, Zhou Songyin, yang mencoba menghentikan Ratu bermata biru, buru-buru mengingatkan, cepat dan habisi dia, kalau tidak dia akan bangkit lagi. Mata indah Ji Yue Yuan bersinar dengan cahaya gelap, dan busur ilahi bulan guntur di tangannya kembali ditutupi dengan rune yang indah. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya hijau tua tiba-tiba muncul dari tengah pulau kubah gelap. Duar! Angin dan guntur bergulung-gulung, dan angin kencang bertiup. Langit yang sudah gelap pun menjadi semakin gelap. Apa itu? Wajah semua orang berubah. Itu adalah roh iblis, itu adalah roh iblis Kaisar Tulang Giok. Seseorang memanggil roh iblis Kaisar Tulang Giok. Tidak, kita tidak bisa membiarkan setan hijau berhasil. Kaisar Tulang Giok. Sekalipun pihak lain telah gugur 100 tahun yang lalu, ketika mendengar tiga kata ini, ekspresi semua orang tanpa sadar menjadi serius. Dentang. Sinar cahaya hijau tua itu melesat ke dalam kehampaan lalu berubah menjadi rune gelap yang menyebar di langit. Dalam sekejap mata, sebuah formasi sihir misterius muncul di langit di atas pulau kubah gelap. Saat susunan sihir itu beroperasi, jiwa iblis yang memancarkan aura aneh secara bertahap muncul di antara langit dan bumi. Jiwa iblis itu diselimuti api iblis berwarna hijau tua. Badannya membesar, dan aliran udara di pulau kubah gelap menjadi semakin kacau. Meski mereka berjauhan, energi iblis yang mengerikan membawa serta hawa dingin yang menembus jiwa. Seperti kata pepatah, kelabang tetap hidup bahkan setelah mati, dan badan harimau dan macan tutul masih memiliki kekuatan sisa. Melihat roh jahat Kaisar Tulang Giok dipanggil untuk bangkit kembali, hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Cepat! Sein Taiyu menyerah untuk menghabisi hantu perang bertanduk raksasa. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju pusat pulau kubah gelap. Ji Yue Yuan juga terbang dan menuju lurus ke depan. Zhou Songyin segera memberi perintah baru kepada orang lain. Ikuti Sein Taiyu dan Beautiful Yuan, cepatlah, kita harus menghancurkan jiwa jahat Kaisar Yugu sesegera mungkin. Zhou Songyin jelas cemas. Lagi pula, tujuan klan setan hijau adalah untuk menyempurnakan spirit penghormatan jiwa. Jika mereka berhasil menyatukan jiwa iblis Kaisar Tulang Giok, mereka semua akan mati di sini hari ini. Tanpa ragu-ragu, semua orang melepaskan kekuatan bertarung yang lebih dahsyat, bagaikan pedang tajam, yang merobek lapisan pertahanan pasukan iblis. Pergilah ke tengah pulau kubah gelap. Kata Dulan kepada Luya, Luo Hao dan yang lainnya. Ya, semua orang bersatu, membunuh para prajurit iblis sambil bergerak menuju kedalaman pulau kubah gelap.
Hehe, apakah kalian semua gelisah? Hantu perang bertanduk raksasa itu tertawa mengerikan, menyeret badannya yang terluka parah dan merangkak keluar dari reruntuhan. Kiamat kalian akan segera tiba. Hehe, aku akan membunuh kalian semua. Hantu perang bertanduk raksasa itu menatap Dulan, Luya, Luo Hao dan yang lainnya di depannya, dengan senyum kejam di wajahnya. Pergilah ke neraka. Kemudian, tanda hijau di dahi hantu perang bertanduk raksasa itu kembali melepaskan gelombang energi yang kuat. Tepat saat hendak melancarkan serangan, tiba-tiba, energi pedang seperti tornado tiba-tiba menembus dada hantu perang bertanduk raksasa itu. Kitab suci pedang tertinggi, pedang ganda mengejar naga. Bang! Cahaya pedang menembus badan, darah iblis berhamburan, badan hantu perang bertanduk raksasa itu bergetar, dan matanya merah. Sebelum bisa berdiri kokoh, energi pedang merah lain menyapu. Aura pedang Raja Hantu. Dentang. Aura pedang berwarna merah darah itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, kepala hantu perang bertanduk raksasa itu terpenggal. Si kecil imut ini benar-benar berpikir tidak ada yang peduli. Yao Jianyun terkekeh, lalu menatap Xiao Nunu di sisi lain, reaksi yang bagus. Di medan perang alam iblis, potensi ancaman harus disingkirkan kapan saja. Ini adalah pemahaman diam-diam yang tidak perlu diucapkan. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya dan mengangguk sedikit. Ji Guanlan, meskipun Jiu Yuan tidak melakukan pembunuhan terakhir tadi, itu tidak berarti dia harus melepaskan hantu perang bertanduk raksasa itu. Karena mereka berdua tahu seseorang akan melakukannya. Itulah sebabnya mereka berdua memilih untuk pergi langsung ke pusat Pulau Dark Dome. Siapapun yang pernah berada di medan perang dunia iblis akan memahami kebenaran ini. Ayo pergi ke pusat Pulau Kubah Gelap, kata Yao Jianyun dengan serius. Ya, Xiao Nunu berlari maju tanpa ragu-ragu. Energi iblis di atas pulau langit gelap semakin tebal, dan awan gelap yang bergulung-gulung seperti naga hitam yang bersilangan. Jelas, pertempuran berdarah tidak dapat dihindari dalam situasi saat ini. Di Pulau Kubah Gelap, energi iblisnya sangat kuat, seperti naga hitam yang mengunci langit. Melihat jiwa iblis yang semakin membesar di langit di atas pusat pulau, orang-orang di Daozu tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Dipimpin oleh Santo Taiyu Ji Guanlan dan Jiu Yuan dari Sekte Suanyin, semua orang bergegas ke kedalaman Pulau Kubah Gelap. Para iblis terus berusaha menghalangi serangan itu, namun di bawah serangan tajam Daozu, sebuah lubang pun robek di pertahanan Pulau Kubah Gelap. Di tempat pertempuran baru saja terjadi, Zhou Songyin dan Ratu Bermata Biru masih bertarung dengan sengit. Duar. Lingkaran cahaya yang diubah oleh roda terjebak abadi bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan Ratu Bermata Biru lagi. Tiba-tiba, kehampaan berguncang dan angin serta awan kehilangan warnanya. Hei, kau sedang mencari kematianmu sendiri. Ratu Bermata Biru itu menatap Zhou Songyin dengan muram. Zhou Songyin berkata dengan tenang, kau meremehkan Taiyu Shengzi dan Jiu Yuan. Bukannya aku meremehkanmu, tapi kau meremehkan klan setan hijau. Setelah itu, kedua belah pihak bertarung lagi. Kirim ke Guanlan, para Master Daozu yang dipimpin oleh Jiu Yuan melancarkan serangan yang kuat, dan mereka tidak dapat dihentikan kemanapun mereka pergi. Di area tengah Pulau Kubah Gelap, jiwa iblis Kaisar Tulang Giok telah berevolusi hingga ketinggian 100 meter. Meskipun itu hanya jiwa iblis, aura kuat Kaisar Iblis masih menakutkan. Dan tepat di depan jiwa iblis Kaisar Tulang Giok, berdiri sebuah altar yang menjulang tinggi. Di atas altar berdiri sosok raja yang berwibawa. Sosok itu mengenakan baju besi gelap, tingginya lebih dari 2 meter, dan memiliki wajah laki-laki yang hampir seperti manusia. Dia tidak lain adalah penguasa klan setan hijau saat ini, Tuan Jadebon. Lord Jadebon mendongak ke arah jiwa iblis Kaisar Jadebon, sepasang pupil matanya yang hijau dipenuhi dengan antisipasi. Setelah 100 tahun, aku berharap dengan bantuanmu, klan setan hijau dapat kembali meraih kejayaannya, jadi. Yang mulia Kaisar Tulang Giok sebelumnya, mohon berikan aku kekuatan. Kata Lord Jadebon. Bas. Jiwa iblis Kaisar Tulang Giok tampak bereaksi. Kecepatan perubahannya meningkat dan segera mencapai ketinggian hampir 200 meter. Bang! Pada saat ini, suara keras terdengar di belakang Tuan Yugo, dan bayangan iblis setinggi 3 atau 4 meter melesat turun. Bayangan iblis ini tampak seperti manusia serigala,
dengan cakar yang sangat tajam, sayap di punggungnya, dan badan yang ditutupi rambut panjang. Namanya adalah Windfury Shadow Demon. Kelompok manusia itu menyerbu masuk. Kata iblis bayangan Windfury, dengan taring di sudut mulutnya memancarkan cahaya merah. Hantu perang bertanduk raksasa yang tidak berguna itu sudah mati, dan ratu bermata biru masih ditahan di luar. Sang penguasa tulang giok menjawab dengan acuh tak acuh, "Kau pergi dan hentikan mereka, akan butuh waktu di sini." Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba, suara angin yang bertiup kencang meledak. Swiss! Sebuah anak panah yang berayun dengan cahaya perak melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, meninggalkan ekor api seperti meteor di udara. Sasaran anak panah itu adalah jiwa iblis di langit di depan. Sekilas tatapan dingin terpancar di mata Tuan Yugu. Kemudian, iblis bayangan Windfury di belakangnya melompat dan menyerbu ke arah anak panah itu secepat kilat. Mulut ganas itu terbuka dan menggigit anak panah itu dengan tepat. Bang! Di bawah gigitan gigi tajam, anak panah itu pecah menjadi bola cahaya dan bayangan spiritual. Iblis bayangan amarah angin mensibir, lalu berbalik dan bergegas menuju ke arah datangnya anak panah itu. Pada saat ini, wilayah pusat dekat Pulau Dark Dome sedang kacau. Ji Guanlan, putra suci Taiyu, memimpin, menggunakan rantai besi merah emas sebagai senjata. Rantai besi itu bergerak ke kiri dan kanan, berterbangan ke atas dan ke bawah, dan monster apapun yang terkena akan meledak menjadi bola kabut darah di tempat, atau organ dalamnya hancur dan tulangnya patah. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya para penguasa iblis, mereka tidak dapat mendekati Ji Guanlan. Tentu saja, rantai besi di tangan Ji Guanlan bukanlah benda biasa, melainkan senjata abadi kelas 5, rantai awan kalajengking Chang. Jika diperhatikan dengan seksama, ujung rantai tersebut berbentuk seperti ekor kalajengking. Bahkan jika digaruk sedikit saja, badan target akan meledak seperti bola air. Dengan Ji Guanlan yang memimpin jalan, para iblis tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Pada saat ini, energi iblis yang kuat melonjak dan iblis bayangan amarah angin menyerbu ke arah mereka. Cakar Raja Serigala, iblis bayangan amarah angin meraung, dan dengan gesit menghindari serangan rantai awan kalajengking biru, dan berada di depan Ji Guanlan, lalu cakarnya pun jatuh. Wow! Bersamaan dengan lolongan serigala yang penuh gairah, bayangan cakar yang menyerang merobek ruang, meletus dengan aura yang mengerikan. Ada kilatan cahaya dingin di mata Ji Guanlan. Dia memegang rantai awan Changxi di tangan kanannya dan mengangkat tangan kirinya untuk menghadapi serangan itu. Bang! Saat kedua kekuatan itu berpotongan, gelombang udara dahsyat segera dilepaskan. Kedua sosok itu saling menjauh. Melihat iblis besar di depannya, Ji Guanlan menyipitkan matanya dan berkata, "Iblis bayangan amarah angin." Iblis bayangan amarah angin juga merupakan salah satu pemimpin klan iblis hijau. Seperti ratu bermata biru dan hantu perang bertanduk raksasa, semuanya mematuhi perintah penguasa tulang giok. Akan tetapi, kekuatan tempur Windfury Shadow Fiend lebih hebat dari Blue Eye Queen dan Giant Hornet War Ghost. Kekuatannya hanya kalah dari Jade Bone Lord. Ini adalah tanah suci para iblis. Jangan pergi dulu. Iblis bayangan kemarahan angin menyeringai, memperlihatkan cahaya dingin. Aku bertekad untuk melakukannya. Ji Guanlan langsung melemparkan rantai awan kalajengking biru. Rantai besi berwarna merah keemasan itu melesat ke arah lawan seperti naga yang lentur. Iblis bayangan Windfury menghindar ke belakang. Bang! Rantai awan kalajengking menghantam batu besar di belakang, dan batu itu langsung meledak. Kemudian, rantai awan kalajengking biru menerobos permukaan tanah lagi dan menusuk iblis bayangan amarah angin dari sudut lain. Sayap iblis di belakang yang terakhir melambai ke depan seperti tangan besar. Dengan suara, bang, rantai awan kalajengking diterbangkan oleh sayap iblis. Namun di saat yang sama, Jiu Yueyuan sudah menarik busur ilahi bulan guntur. Cahaya ilahi yang agung dari budaya jimat bertahan di sekitar badannya, dan cahaya emas suci menyala di badan Jiu Yueyuan. Pada saat yang sama, api spiral berkumpul di ujung jarinya dan kemudian berubah menjadi anak panah. Aku punya anak panah yang bisa mengejar matahari dan bulan. Berdengung. Aliran udara yang membakar menyemburat keluar, dan anak panah itu berubah menjadi pusaran api spiral dan melesat menuju Windfury Shadow Demon. Hah! Iblis bayangan kemarahan angin terkejut.
Ia mengangkat tangannya dan membuka cakarnya. Angin menderu. Kemudian, gelombang energi yang kuat meletus ke depan. Gelombang energi ini tersusun dari bila-bila angin yang tak terhitung jumlahnya, juga berbentuk pusaran. Duar. Terdengar suara keras dan memekakkan telinga. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Tabrakan angin dan api menghancurkan dunia dan menyapu ke segala arah. Iblis bayangan Windfury segera bergerak mundur. Bila-bila angin yang kacau meledak, api yang berkobar melonjak seperti gelombang pasang, dan sejumlah besar iblis di sekitar terjatuh ke tanah. Meskipun Windfury Shadow Demon tidak terluka, dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Tidak heran hantu perang bertanduk raksasa itu mati dengan mengenaskan. Kupikir itu tidak berguna. Sepertinya aku salah paham. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari Daozu berturut-turut bergegas ke area pusat Pulau Kubah Gelap. Jiu Yue Yuan berkata kepada Ji Guanlan, "Kau hadapi iblis bayangan, aku akan membawa orang untuk menghancurkan jiwa iblis Raja Tulang Giok." "Tidak." Ji Guanlan langsung menolaknya, "Raja Tulang Giok ada di sana, kau tidak bisa mengalahkannya sendirian, mari kita bekerja sama untuk menghadapi orang ini terlebih dahulu, lalu hancurkan jiwa iblis." Tidak ada waktu. Jiu Yue Yuan menatap dengan sungguh-sungguh ke arah jiwa iblis yang semakin kuat di langit di depan, ia akan segera bangkit sepenuhnya. Bersambung.